Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin hari semakin banyak informasi jenazah COVID-19 dimakamkan. Contohnya saja di Tangerang Selatan sudah sekitar 60-an jenazah COVID-19 dimakamkan, dan ini menjadi perhatian bagi kita semua. Bisa jadi ini adalah sebuah ujian bagi kita, orang-orang yang beriman, agar lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendati demikian, kematian sudah menjadi qadar, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur adalah terbentangnya antara lahir sampai mati. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Maka siapapun kita, apapun penyakit kita, atau bahkan kita sehat sekalipun, kalau sudah waktunya mati, maka kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila sudah datang ajal, ajal itu adalah batas di mana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita nggak bakalan bisa majuin, nggak bakalan bisa mundurin. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa kematian adalah sebuah keniscayaan yang siapa saja akan mengalaminya. Namun demikian, kematian itu tidak menjadi momok yang begitu menakutkan bagi mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itulah kenapa kita harus memahami bahwa kita akan kembali semua kepada Allah, dan kita akan meninggalkan cerita kehidupan kita kepada orang-orang yang hidup sesudah kita, entah anak, istri, cucu, masyarakat. Kita lihat Bapak Presiden Soekarno, begitu luar biasanya beliau, sekarang tinggal cerita. Kita lihat Presiden Soeharto, sekarang tinggal cerita. Kita lihat Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ulama yang menjadi presiden, sekarang tinggal cerita. Kita lihat Bapak Presiden Baharudin Yusuf yang IQ-nya 200, sekarang tinggal cerita. Sekarang berarti yang paling penting di dalam hidup ini, kita menulis cerita yang baik. Karena cerita kita akan dibaca, cerita kita akan diceritakan oleh orang-orang sesudah kita. Jadi hidup ini sesungguhnya kita sedang menulis cerita. Kita bakalan meninggal dunia, dan orang sesudah kita, entah anak, entah istri, entah cucu kita, akan cerita tentang. Maka kemudian penting kiranya di dalam mengisi kehidupan ini, kita harus menulis dengan cerita yang baik-baik. Satu ketika ada jenazah lewat, marru bi janazatin, ada jenazah lewat, kemudian fa'asnau 'alaiha syarran, fa'asnau 'alaiha khairan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib. Thumma marru bi ukhra, kemudian ada jenazah lagi yang lewat, fa'asnau 'alaiha syarran. Kemudian disampaikan, disebutkan kepada jenazah itu yang jelek-jeleknya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ma wajabat ya Rasulullah?" Apanya yang wajib ya Rasul? Ketika ada jenazah pertama disebutin yang bagus-bagusnya, Nabi bilang wajib. Ketika ada jenazah disebutin kejelekannya, Nabi bilang wajib.
Yang pertama kata Nabi, yang disebutkan kebaikan-kebaikannya fawajabat lahul jannah. Dan yang kedua, yang disebutkan kejelekan-kejelekannya fawajabat lahul nar. Antum syuhada fil ardh. Kalian semua adalah saksi Allah di muka bumi. Itulah kenapa ketika ada orang yang meninggal dunia, kita isyhad. Imam sholat jenazah atau ustaz atau keluarganya meminta kesaksian dari orang yang hadir, apakah jenazah ini wafat dalam keadaan baik? Inilah pentingnya kita hidup sosial dengan cara yang baik. Pantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takwalah kamu di mana saja berada, dan iringi perbuatan burukmu di masa yang lalu dengan perbuatan yang baik, maka niscaya akan menghapusnya, dan bergaulah kamu dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Inilah pentingnya kita hidup sosial dengan baik. Itulah kenapa kesolehan itu bukan hanya secara individu, tapi kesolehan juga harus kita capai dengan cara sosial. Hablum minallah wa hablum minallah. Horizontal, vertikal harus seimbang. Nah, ini pentingnya kita memahami kehidupan sebelum kematian menjelang. Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk terus berupaya semaksimal mungkin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan sisa hidup kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.